Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Kita masih membahas tentang misteri tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang. Kita memasuki episode ke-14. Oke. Dengan judul Pesan dari para biksu di Tapanuli Selatan untuk menyelesaikan misteri tewasnya Mahapati Gajah Mada dari sudut pandang Hindu dan Buddha. Oke. Itu di episode ke-14 ini ya judulnya teman-teman ya. Kami harap bisa mempelajari ini dari episode-episode sebelumnya, episode 1 sampai 13 supaya ngerti. Dan kalau memang panjang, terlalu lama ya skip aja ya teman-teman ya. Skip, kalau nggak suka abaikan, selesai. Jangan nanti berkomentar dongeng, ini halu. Kadang-kadang kami bertanya, di Pulau Jawa sana ribuan dongeng dipercaya. Begitu ada dongeng tewasnya Mahapati Gajah di Tumihang ini, dia bilang dongeng. Kan lucu kan? Ini kami sampaikan teman-teman ya. Ribuan dongeng di Pulau Jawa dipercaya. Kenapa tewas mati Gajah Mada di sini dibilang dongeng tak dipercaya? Sama-sama dongeng. Oke ya teman-teman, kami hanya ingin jelaskan itu ya. Supaya jangan kita capek dengar komentar seperti itu ya. Sudah kami sampaikan berapa kali di episode yang lalu bahwa dari sebuah dongeng lah akan ditemukan suatu penelitian. Dongeng itu penuntun, legenda itu penuntun. Jadi legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang itu adalah sebuah penuntun untuk dicari, diselidiki, dan dicari. Itu kan proses ini. Kan udah kami bilang, kami itu 9 tahun untuk melakukan observasi di sini. Oke ya teman-teman, kita sekarang masuk ke inti permasalahan tentang hubungan kami dengan seorang bisu yang ditugaskan di Tibet untuk menjaga komplek perjanjian di Padang Lawas Utara dari sudut pandang agama mereka ya. Ini bukan menjaga secara penelitian arkeologi, enggak ya, secara doa lah, begitu menurut mereka. Oke. Seperti kita ketahui bahwa di episode yang lalu kami sudah selesaikan kan, sudah ceritakan. Makanya kami berharap yang menonton di episode ini, tolong di episode yang lalu dibaca 13, 12, 1. Memang panjang ini supaya Anda mengerti. Jangan nanti di sini kami bilang Bhairawa Tantra, Anda bingung. Nah, padahal ini kan menyambung edisi ke-13. Oke, teman-teman. Seperti kami sampaikan di episode 13, kemungkinan besar Mahapati Gajah Mada yang tewas di Tumihang itu, yang diduga jasadnya masih di sana, itu dia menggunakan kesaktian dari ajaran sekte di Hindu Buddha, yaitu Bhairawa Tantra. Kemungkinan besar Kala Cakra, seperti yang dianut, yang dipegang di Raja Kertanegara Singosari dan juga Aditya Warman. Oke ya teman-teman, itu diperkirakan diduga. Karena ada tanda-tanda yang mirip seperti itu di kawasan tempat tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang menurut Cita Rakyat. Oke, jadi kalau untuk jelasnya tolong dibaca didengarkan dulu episode yang lalu ya. 13, 12, 11 gitu. Supaya teman-teman ini mengerti. Nah, para biksu memberikan beberapa saran teman-teman. Bagaimana untuk bisa membuka tabir itu di Tumihang dari sudut pandang aliran Tantra Bhairawa ini. Oke teman-teman. Karena bagaimanapun kan Gajah Mada kan udah Hindu Buddha teman-teman ya. Kita nggak bisa dari sudut pandang agama kita untuk membuka itu semua lah. Sudah kami berkali-kali kami jelaskan itu. Jadi para biksu memberikan beberapa saran. Bagaimana membuka tabir itu, dan sarannya itu pelan-pelan kami ikuti teman-teman. Karena begini teman-teman, jadi dulu kan udah dibilang bahwa di Nusantara ini peninggalan purbakala itu ada 3 yang kawasan yang menggunakan Bhairawa Tantra yang keras. Oke ya. Bhairawa Bima itu di Bali. Oke, Bhairawa Kala Cakra, Tantra Kala Cakra aliran itu ada di Jawa Timur, yaitu yang dipegang oleh Raja Kertanegara Singosari dan Aditya Warman, dan juga diduga Gajah Mada menggunakan itu. Kalau enggak Gajah Mada itu bagaimanapun pasti menggunakan aliran Bhairawa Tantra. Kalau enggak dia enggak akan kuat ilmunya. Di ajaran Hindu, sekte ini kalau memiliki kekuatan hebat, tahan tikam, tahan segala macam itu hanya ada di
Bhairawa Tantra. Jadi kalau kehebatan Mahapati Gajah Mada sedahsyat itu, ya udah pasti diduga dia pakai pasti Bhairawa Tantra. Ilmu apa lagi di dalam Hindu kalau nggak itu yang paling kuat? Apa Anda bisa menjelaskan? Nggak mungkin lah dia kan pakai senjata gini. Aduh, nggak usah praduga lah teman-teman ya. Kan udah jelas itu agama Hindu, Buddha sektinya ada di Bhairawa Tantra. Kalau dia mau mempunyai ilmu tingkat tinggi, kesaktian tingkat tinggi, itu memang hebat. Jadi sudah diduga kemungkinan ya Mahapati Gajah Mada menggunakan itu. Karena Aditya Warman menggunakan itu. Nah, mereka ini kawan, ilmu mereka setara. Ya, jadi teman-teman harus mengerti Aditya Warman dengan Gajah Mada itu ilmunya setara. Bahkan kalau nengok cerita kisah di Majapahit dari buku Muhammad Yamin, sebenarnya Aditya Warman lebih jago daripada Gajah Mada, teman-teman. Oke ya, itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan dulu. Jadi menurut aliran Bhairawa Tantra yang di Tapsel ini, biksu ini, kami disarankan untuk mengikuti beberapa petunjuk yang ujungnya nanti kami memang akhirnya ke Jawa Timur. Nah, oke ya teman-teman, di video kami itu ada beberapa petunjuk yang sudah kami kunjungi di tempat di Candi Jawar di kaki Gunung Semeru, Singosari, ya kan, tempat di Malang itu, dan juga Bukit Penanggungan, ada satu candi di situ yang harus kami kunjungi. Baru nanti ke Museum Trowulan. Di situ ada satu tempat gitu yang harus kami kunjungi. Sehingga itu akan bisa membuka gitu aliran dari sana, Bhairawa Tantra. Anda nggak bisa gitu menilai ini dari agama sudut pandang Anda. Ya Anda bilang dongeng lah, orang bukan itu ajaran agama Anda kan. Kalau di agama mereka, ya mereka mengerti. Kalau teman-teman yang beragama Hindu dan Buddha, mungkin dia akan lebih memahami apa yang kami sampaikan ini. Jadi teman-teman, perbedaan aliran Bhairawa Tantra di Nusantara itu kan udah bilang, Bima, aliran Bhairawa Tantra Bima itu di Bali, aliran Bhairawa Tantra itu di Kalacakra, dan di Sumatera nih, Sumatera Utara sebenarnya sama Minangkabau dulu itu juga aliran Bhairawa Heruka. Nah, dulu jadi kenapa dulu Kertanegara itu menggunakan aliran Bhairawa Kalacakra? Karena dia untuk menghadang kekuatan Kublai Khan. Kan pasukan Kublai Khan dulu pernah datang ke Singosari. Nah, dia menghimpun kekuatan itu karena Kublai Khan mempunyai aliran Bhairawa Tantra Heruka. Jadi ingat ya teman-teman ya. Kenapa nanti kami ke Padang Sidimpuan ini, itu benturannya nanti ada di situ kisahnya ini teman-teman. Jadi Bhairawa Heruka yang dianut oleh Kublai Khan itu satu aliran dengan Bhairawa Heruka yang ada di Padang Lawas. Itulah kenapa biksu ini diutus dari Tibet untuk menjaga. Karena Tibet, China, Mongol itu dulu wilayah kekuasaannya Kublai Khan. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu satu arahan itu. Makanya itu berbeda, dia punya kekuatan yang berbeda-beda ini, kekuatan Tantra Bhairawanya. Begitu yang disampaikan kepada kami oleh para biksu di Tapanuli Selatan. Oke, di gambar ini kami sudah tampilkan, ini kami waktu di Candi Bahal 1. Candi Bahal 1 di video ini sebelah kiri ini, inilah dulu candi yang pemujaannya menggunakan Bhairawa Tantra. Oke, teman-teman, Bhairawa Tantra itu adalah suatu aliran keagamaan sekte dari Hindu Buddha yang menggunakan kekuatannya itu minum darah, mabuk-mabukan, seks bebas, makan daging manusia, berdiri di atas bangkai manusia untuk menghimpun roh dan kekuatan. Nah, itu sah-sah aja. Tapi itu kekuatan yang sulit ditandingi, teman-teman. Jadi, kalau pengandut Bhairawa Tantra ini memang nggak main-main. Itulah kenapa Mahapati Gajah Mada di Tumyang itu juga nggak gampang dibunuh. Oke, bagaimanapun dia sudah pasti menggunakan, diduga dia menggunakan Bhairawa Tantra. Kalacakra, ya sama. Dia dengan Aditya Warman satu paket kan. Itu dia teman-teman. Nah, yang ingin kami sampaikan, beberapa petunjuk yang diberikan oleh para bisu ini menggunakan Bhairawa dari Heruka. Ingat ya, yang di candi-candi di Tapsel itu satu aliran dengan Kublai Khan. Musuhnya dulu dari Kalacakra yang ada dipegang oleh Aditya Warman. Nah, para biksu memberikan petunjuk. Ya, kami tidak perlulah kami sampaikan petunjuknya itu apa-apa.
Tapi itu sudah kami praktekkan, itulah yang sedikit membuka pola-pola di kawasan tempat tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Mengikuti petunjuk para biksu di Padang Lawas ini untuk membuka. Ingat ya, di Padang Lawas ini biksu itu berasal dari Tibet untuk menjaga komplek percandian di Padang Lawas itu karena beraliran Bhairawa Tanta Heruka yang sama dengan satu aliran dengan Kublai Khan. Dan itulah kenapa di Tibet ada banyak catatan tentang para candi di Padang Lawas ini. Karena ajarannya sama gitu. Oke. Kalau yang di sana di Jawa itu Kala Cakra. Yang Gajah Mada juga Kala Cakra diduga, dan Aditya Warman udah pasti Kala Cakra juga. Itu udah ditulis teman-teman ya. Itu banyak, Anda cek aja Google kekuatan Kala Cakra ini ada, dan kami nanti akan diberikan juga di link deskripsi kami tentang Bhairawa Tantra ini yang ada 3 aliran di Nusantara. Dan jangan lupa aliran Bhairawa di Nusantara ini, di Indonesia ini itu dimulai dari kerajaan Sriwijaya di tahun 600-an. Jadi dulu awalnya itu di Sriwijaya teman-teman. Dari Sriwijaya lah dipelajari dan akhirnya dipakai Kertanegara abad ke-6. Sementara Singosari berdiri tahun 1200-an. Jadi coba Anda bayangkan abad ke-6 baru digunakan di Singosari Kertanegara. Berarti 600 tahun kemudian. Ya, 600 atau 500 tahun kemudian sesudah dari Sumatera Selatan Sriwijaya. Dulu Sriwijaya yang membawa itu dan mengembangkannya di Nusantara. Oke teman-teman, jadi ada beberapa pesan di para biksu itu yang kami terapkan, yang sesuai petunjuk dia, bagaimana kami harus menghadapi Bhairawa Kala Cakra yang dianut oleh diduga jasad Gajah Mada yang di sana, dan kami digunakan untuk dari para Heruka yang ada di Padang Lawas ini. Ingat ya, Padang Lawas ini aliran Tantra Bhairawa Heruka. Jadi memang harus begitu teman-teman, karena ini Bhairawa Heruka itu bisa menghadapi Kala Cakra. Nah sama teman-teman, kalau baca kisah di Jawa itu dulu Gajah Mada itu nggak berani loh menghadapi petinggi kerajaan di Bali, karena mereka penganut aliran Bhairawa Bima. Gajah Mada itu nggak berani maju teman-teman. Disuruh waktu itu karena dengan bantuan Aditya Warman baru dia berani maju. Kalau Anda membaca buku Muhammad Yamin, Perang Sadeng di Majapahit, Perang Sadeng itu Gajah Mada nggak berani menghadapinya. Siapa yang menyelesaikan? Aditya Warman. Kenapa? Ilmunya tinggi-tinggi semua teman-teman. Jadi waktu itu Aditya Warman lah yang menyelesaikan pertempuran di Sadeng itu. Itu ditulis di dalam buku Muhammad Yamin tentang Majapahit, tentang Gajah Mada. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus mengerti ini. Nah, kami dikasih petunjuk untuk mengimbangi aliran Kala Cakra yang dimiliki Mahapati Gajah Mada diduga. Ya kami harus menghadapinya dari yang di Padang Sidimpuan ini, yang komplek percandian Heruka. Nah itu dia ya teman-teman. Jadi ada pola yang disiapkannya, kami menggunakan itu. Dan ada, ya boleh kami bilang adalah beberapa mantra yang diberikan oleh para biksu itu untuk ke tempat itu. Itulah kenapa kami nanti bisa ke sana itu, kami membuka itu pola itu. Ya hanya itu yang bisa dibuka kan teman-teman, karena nggak ada cara lain. Ya kalau Anda nggak mempercayai, ya itu kan bukan agama kita, bukan agama Anda. Kalau Anda nggak percaya, ya memang karena Anda bukan penganut agamanya. Hindu dan Buddha, apalagi sekte Bhairawa Tantra yang begitu kuatnya, kerasnya itu. Ya wajar kalau Anda nggak percaya, kan bukan agama Anda. Sama aja, mereka pun Hindu Buddha kalau kita jelaskan dengan agama kita, mereka juga nggak akan percaya. Jadi kan kita harus mengerti dari sudut pandang ini. Kalau nggak selesai-selesai itu tewas Mahapati Gajah Mada itu. Oke teman-teman, apa dan petunjuknya ya tidak perlulah kami sampaikan. Intinya next time kami harus ke 3 candi. Jadi ini ya kami untuk Mahapati Gajah Mada ini nggak gampang, karena ada kekuatan Bhairawa Kala Cakra dan Bhairawa Heruka. Jadi kami itu biasanya dari Tamiang akan ke 3 candi di Padang Lawas. Kan kami bilang 3 candi Bahal 1, Bahal 2, Bahal 1, 2, 3 itu ada satu yang paling kunci. Yaitu disitulah kami akan melakukan sesuatu doa untuk bisa membantu nanti membuka di
tempat Mahapati Gajah Mada tewas. Ingat ya, dia Bhairawa Kalacakra. Nah, nanti kami akan dari situ biasa kami ke Pekanbaru, dari Pekanbaru kami terbang ke Jakarta. Lalu biasanya kami ke Blitar dulu teman-teman. Ke Blitar itu biasa kami naik kereta dari Senen bisa, kadang dari Gambir. Kami naik kereta itu nanti ke Blitar. Dan biasanya kami memang diminta untuk selalu melewati Kediri. Jadi naik kereta itu selalu naik Kediri. Kalau naik mobil, naik bis kan bermacam-macam. Dari Malang bisa juga ke Blitar. Nah, jadi kami biasanya milih naik kereta. Pokoknya harus lewat Kediri. Nanti di Blitar ada 2 titik tempat yang harus kami kunjungi teman-teman. Oke, ada 2 titik tempat yang kami kunjungi. Salah satu candi, satu lagi makam orang penting di negeri ini. Oke, lalu dari Blitar biasa kami ke Malang. Kami tuh naik dulu ke Gunung Semeru. Dari Gunung Semeru kami pasti ke Candi Jawar. Karena itu titik inti bagi Hindu dan Buddha. Oke ya teman-teman, biasanya dari situ kami akan ke Candi Singosari di Malang. Dari Candi Jawar kami turun ke Candi Singosari di Malang. Baru kami biasanya dari situ kami ke Bukit Penanggungan atau Gunung Penanggungan. Di situ ada sebuah candi yang harus kami kunjungi juga. Oke ya teman-teman ya. Dari situ kami harus turun langsung ke Surabaya. Dari Surabaya biasanya kami dari Bungurasi. Biasa kami naik Sugeng Rahayu. Bus Sugeng Rahayu turun di Trowulan. Biasanya kami bilang sama kondekturnya turun kami di Trowulan, Museum Majapahit. Biasanya mereka tahu. Oke teman-teman, dan situlah aturannya kami harus mengunjungi titik-titik itu. Baru kami nanti kembali lagi ke Tumihang. Ke tempat tewasnya Mahapati Gajah Mada. Biasanya kami akan ada petunjuk yang bisa kami mengerti. Oke teman-teman, itu rute nggak main-main kan teman-teman. Itu rute videonya ada semua teman-teman ya. Ke Candi Bahal ini kami di Candi Bahal, foto video ini ada. Itu petunjuk dari biksu di Tapanuli Selatan. Dan itu kami lakukan dalam beberapa tahun ini teman-teman. Bahkan Januari kemarin kami baru dari sana. Oke ya teman-teman. Itu yang bisa kami sampaikan untuk mengikuti apa ya dibilangnya perputaran dari Bhairawa Tantra Heruka. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman pikir ini bukan perkara gampang. Sejujurnya kalau nggak dibiayai negara nggak akan sanggup melakukan perjalanan sejauh-jauh itu teman-teman. Bukan 1-2 kali kami melakukan itu teman-teman. Mungkin setahun bisa sekali. Kalau Anda orang mengerti di Jawa Timur dan Anda pernah mengunjungi apa yang kami bilang tadi, hebat Anda. Kalau Anda yang mendengar video kami sudah pernah ke Candi Jawar di kaki Gunung Semeru, baru mantap Anda. Itu Anda artinya mengerti tentang kerajaan Majapahit, apalagi agamanya Hindu dan Buddha. Kalau Anda bisa sampai ke situ berarti Anda sudah mengerti. Kami tidak bisa terlalu cerita ya apa-apa aja yang diberikan petunjuk, tapi kami hanya ngasih petunjuk yang dalam perjalanan tadi itu aja. Itu rute yang biasa kami lakukan dan itu kami selalu lakukan. Oke ya teman-teman, di video kami ada teman-teman, di video-video YouTube cek aja ke bawah teman-teman. Kami ada yang selalu kami kunjungi itu ada kan, Candi Jawar di kaki Gunung Semeru, videonya ada. Kami tempat yang lain ada, Trowulan. Nah di Trowulan tuh kami kemana? Kami ada satu tempat yang harus kami kunjungi. Sebenarnya masih berurusan tegak dengan Majapahit. Itu yang harus teman-teman mengerti. Ini tidak ada di sumber primer. Pola-pola gini kan hanya ada di ajaran Bhairawa Tantra dan itu juga para biksu yang mengerti. Mau gimana apanya ya itu kami serahkan ke dia. Ini apa yang kami sampaikan ya teman-teman. Karena kami juga punya bukti perjalanan kami. Bahkan ada juga petunjuk kami nanti harus ke Banda Aceh lagi. Itu nanti lagi ceritanya teman-teman gitu. Karena sebenarnya polanya sama gitu. Oke ya teman-teman. Jadi untuk membuka tabir tewasnya Mahapati Gajah Mada itu yang kami sampai harus mengikuti pola seperti ini. Karena mereka punya kekuatan yang tidak main-main ya teman-teman. Menewaskan Mahapati Gajah Mada itu juga 7 Panglima nggak gampang. Diduga 7 Panglima ini juga mulai mengerti dengan pola Bhairawa Tantra. Makanya dia bisa mengalahkan Mahapati Gajah Mada. Jangan ya, tolong jangan bilang gak ada bisa mengalahkan ilmunya sakti. Aduh, sebenarnya lebih hebat ilmunya itu Kertanegara. Kalau menurut para biksu di Tapsel ini, Bhairawa Tantra yang terkuat itu sebenarnya dimiliki oleh Kertanegara. Makanya dia dulu berani ngelawan utusan dari Kublai Khan. Itu dia dulu teman-teman. Sebenarnya lebih hebat ilmunya itu dulu tantranya itu Bhairawanya itu dimiliki oleh
Raja Singosari, Kertanegara. Dia itu kuat, tak tertandingi teman-teman. Kalau ngadapi Gajah Mada dia hidup itu bisa dihabisinya itu. Gajah Mada, Aditya Roharman, tapi tetap aja punya titik lemah kan. Lagi dia menuntut ilmu diserang dia oleh menantunya sendiri kan, Jaya Katwang. Itu aja. Anda boleh cek di Google aja lah. Itu kelemahan ilmunya sama Mahapati Gajah Mada karena mengadut aliran Bhairawa Kalacakra, dia punya titik lemah. Tetap punya titik lemah. Sehingga di situ bisa diambil celahnya. Jadi Gajah Mada tewas di Tumiang itu sebenarnya juga tidak gampang. Tapi dia kalau menurut para biksu itu, tapi dia kan punya aliran Bhairawa Tantra. Nah ini kan tidak bisa banyak dimengerti banyak orang kalau Anda nggak mau mempelajari masuk ke wilayah itu Hindu dan Budanya. Karena itu nggak gampang. Karena kami melihat efek dari Gajah Mada itu ya di situ. Orang boleh bilang banyak kok makam Gajah Mada di mana-mana, ya itu terserah lah. Yang penting kami kan menyelesaikan yang di Tumiang Tamiang ini ya kan. Kalau teman-teman di sana yang makam itu bisa mengerjakan seperti kami bilang, ya itu kerjakan. Nggak ada urusan kami di sana banyak makam. Yang penting tugas kami dulu untuk menyelidiki tewas Mahapati Gajah Mada, dan kami akhirnya berkolaborasi dengan para biksu di Tapanuli Selatan yang candi itu milik Heruka, Bhairawa Heruka. Jadi dia teman-teman? Sesuai. Oke, jadi Anda nggak bisa bilang halu lah. Anda tahu nggak Candi Padang Lawas ini di mana? Candi di Tapsel di mana? Jadi jangan dulu gitu. Karena jasad Gajah Mada itu juga pakai ilmu Bhairawa Tantra. Diduga karena Aditya Roharman menggunakan itu, dan juga Singosari. Kalau dari yang kita lihat dia masyarakat bilang ada yang keluar dari tanah itu, tempat yang diduga selalu mengeluarkan benda-benda sakti, cahaya bola api dan keris terbang dan kembali lagi ke tempat itu. Ya udah, kalau para biksu bilang ya udah nggak akan lari itu dari Bhairawa Tantra Kalacakra. Ya itu kan mereka yang mengerti teman-teman ya kan. Teman-teman kan nggak paham dengan ajaran itu, jadi kita juga nggak boleh menjustis. Ya kami ikuti aja, namanya kita juga bekerja untuk di situ ya. Oke ya teman-teman. Sekarang teman-teman sudah mengerti bahwa kami juga dapat petunjuk dari para biksu untuk menghadapi kekuatan Bhairawa Tantra yang masih tertanam di situ. Begitulah kalau kita Bhairawa Tantra Kalacakra, dan itu punya efek loh teman-teman. Nanti di episode terakhir sesudah ini kami ceritakan efek apa itu. Karena ini nggak bisa dijelaskan, oke? Kan ini sebuah catatan seri perjalanan kami selama melakukan pekerjaan tugas ini untuk melakukan observasi. Oke teman-teman, kita ini sekarang berbicara dari agama Siwa dan Tantra. Nanti akan masuk lagi di arkeologinya satu-satu. Jadi ini kita dari sudut pandang agama Hindu dan Buddha, sekte aliran Bhairawa Tantra. Oke ya, itu nggak ada sumber primernya teman-teman. Sumber primernya candi, ajaran agama Hindu. Ya Anda memasuklah ke agama Hindu untuk mempelajari lebih dalam. Tapi jangan lupa Bhairawa Tantra di sini beda ya. Jangan kau bawa di Bhairawa Tantra di Jawa sana itu udah Kalacakra, di sini Heruka. Kedua aliran ini sama yang di Bima di Bali itu punya kelemahan masing-masing. Punya kelemahan masing-masing teman-teman. Cara mengambil kekuatan sama tapi ada perbedaan kata biksu. Tetap ada perbedaan, ada titik lemah. Nah sekarang itu kan tidak digunakan lagi. Biarpun ada juga yang menggunakan tapi sudah nggak terlalu umum gitu. Oke ya teman-teman, jadi sini kami sudah bisa jelaskan ada beberapa petunjuk yang kami terima untuk menghadapi legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang. Jadi kami itu ada beberapa mantra pembukaan doa yang diberikan. Jika kami datang ke Tumiang di tempat tewasnya Mahapati Gajah Mada yang jasadnya diduga, ya kami tinggal mengucapkan itu aja petunjuk-petunjuknya gitu ya. Gimana apanya ya nggak mungkin lah kami publikasikan. Kami publikasikan pun mantranya nggak kan Anda gunakan kan, karena udah beda agama. Tapi ya udahlah kami kerjakan aja. Jadi itu tidak akan kami infokan lah. Cukup sampai di sini aja ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti di episode berikut. Kita akan masuk ke sisi yang lebih dalam lagi. Yang penting teman-teman sudah mengerti antara perbedaan kekuatan Bhairawa Heruka, Kalacakra, dan Bima yang digunakan kekuatan ini oleh raja-raja Jawa yang kuat itu. Bagaimanapun itu kekuatan sakti. Kalau Gajah Mada sakti itu udah pasti dia Bhairawa
Bhairawa Kalacakra. Nggak akan ada bisa kekuatan sedahsyat itu kalau dia tidak menggunakan Bhairawa Tantra. Ya, biarpun dia pakai senjata, tapi kan nggak semua. Zaman dulu kan bukan seperti sekarang. Zaman sekarang aja banyak menggunakan seperti itu teman-teman. Hanya beda-beda nama aja. Kita tak usah terlalu munafik lah seperti itu ya kan teman-teman. Orang kalau mau naik jabatan pakai pelet, ya kan, pakai segala macam lah ya kan, tahan tikam lah. 1000 kali bilang itu kan sebenarnya aliran pecahan dari Bhairawa Tantra dengan versi yang masing-masing. Itu dia itu teman-teman. Oke ya teman-teman, di link deskripsi kita tampilkan juga nanti tentang video Bhairawa apa yang ada di Nusantara dan sampai sekarang siapa-siapa aja yang menggunakan itu. Nanti teman-teman bisa harus mengerti di titik ini teman-teman. Karena jasad Mahapati Gajah Mada yang terbenam di Tumyang itu powernya masih oke. Masih oke teman-teman. Kami yang tahu teman-teman karena kami sudah berhubungan dengan perbisu dan kami sudah menyambungkan dengan apa yang dibilang masyarakat keluarnya dari mana itu ya udah pasti itu nggak akan kemana-mana. Oke ya teman-teman, ini hanya sebuah effort yang bisa kami berikan supaya teman-teman bisa mempelajari supaya tidak terkejut di episode berikut. Oke.